yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Ustaz Muhammad Sofyan dari Banjarbaru selaku penceramah pada malam hari ini. Yang terhormat Ketua RT 34 dan Ketua RT 44 Komplek Cempakasari yang berhadir pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia juga kita bisa melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj pada malam hari ini. Selawat serta salam tak lupa pula kita sampaikan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk tertibnya acara kita pada malam hari ini, marilah akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pengajian ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan ketua panitia. Yang keempat, ceramah agama seputar Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kelima, doa atau penutup. Untuk mempersingkat waktu acara kita pada malam hari ini, marilah kita mengikuti acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan membaca Ummul Quran kita pada malam hari ini acara berjalan dengan lancar. Baiklah, kita menginjak acara yang berikutnya, acara kedua yaitu pengajian ayat suci Al-Quran. Untuk ini akan disampaikan oleh saudara kita Muhammad Asraf. Kepada saudara Muhammad Asraf kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian tadi pengajian ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang membaca dan kita yang mendengarkannya. Acara berikutnya, acara ketiga, yaitu sambutan dari Ketua Panitia kepada Bapak Rahmi Fauji SH. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang ulun hormati dan yang sama-sama kita banggakan, Bapak Ketua RW 34 Kelurahan Sungai Besar, Bapak-bapak jamaah Langgar Nurul Isa Komplek Cempaka Sari Bawah, yang terhormat jamaah Masjid Darul Amanah Komplek Banua Permai, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, dan yang tidak lupa yang terhormat yang sama-sama kita banggakan, Bapak Ustaz Muhammad Sufyan dari Banjarbaru. Terima kasih Pak Ustaz sudah datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul bersama di acara peringatan Isra Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad SAW.
Salawat dan salam juga tak lupa kita selalu berikan kepada beliau, kepada keluarga beliau, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, saudara-saudara perundangan yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini, kami dari panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh warga Kompleks Cempaka Sari yang mana telah memberikan atau berpartisipasi memberikan sumbangan dana baik itu pikiran dan tenaga sehingga dapatlah terlaksana acara pada malam hari ini. Mari kita doakan bagi mereka yang memberikan sebagian hartanya, semoga mendapatkan rezeki yang banyak, dan bagi mereka yang memberikan sumbangan tenaga, supaya kita doakan supaya badan tetap kuat, sehat walafiat. Kemudian kami juga dari panitia mengucapkan ribuan maaf yang sebesar-besarnya kepada para tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Seandainya di dalam acara ini terdapat kekurangan, kehilapan atau ketidaknyamanan bagi para undangan, kami dari panitia mengucapkan ribuan maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian juga sebentar lagi kita akan mendengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Sufyan dari Banjarbaru. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat menjadikan pegangan hidup kita, petunjuk hidup kita dalam kita hidup bermasyarakat, khususnya di Kompleks Cempaka Sari ini. Sebelum saya menutup sambutan saya ini, saya ingin menyampaikan dua buah pantun. Pantun pertama untuk Bapak Ustaz. Sungguh indah bunga melati, warnanya putih harum sekali. Terima kasih Pak Ustaz sudah datang pada malam hari ini. Pian baju putih gagah sekali. Pantun kedua untuk panitia. Makan ketupat pakai terasi, enak dimakan pada sore hari. Kalau ada jodohnya lagi, bolehlah Pak Ustaz kami kawin lagi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan ketua panitia. Selanjutnya menginjak acara keempat yaitu acara inti ceramah agama seputar Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menakjub dan sekaligus harul abad guru sebukun. Yang untuk ini disampaikan yang mulia Ustaz Muhammad Sufyan. Kepada Pak Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi nuri wajhihi tashruqu dhulumat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم الجزاء. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, guru
agama dan juga yang kita hormati, kita muliakan, kita banggakan para pejabat. Jelas ini tadi ada RT ya, pejabat jualannya di RT. Dia RT itu harap bujur nah, biar bupati, tapi kalau ada RT di kompleks ini sekitar bapak bapak. RT ulung kan hendak udah memberi dia izin ke 10 surat KTP, udah KTP bupati. Nah, RT itu jadi jangan merasa ya Allah kita tuh aku meja RT, jadi kalau orang dada jadi dunia itu sementara jiwa kita. Dan juga yang kita hormati para tokoh masyarakat, tokoh masyarakat komplek Cempaka Sari, komplek Cempaka Sari lah di sini ngartinya. Nggih, para kerja ulun berarti subarang satu nah. Komplek Kelapa Gading. Udah lebih jalan gadis ke wajah, namun ngecangkan memang para kerja. Mudah-mudahan perkumpulan kita di sini mendapatkan rahmat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh barokah ini, di tempat di mana di tempat ini dipuji, disembah akan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya bukan karena hidayah, bukan karena inayah pertolongan Allah, maka kita tidak akan bisa melangkahkan kaki kita ke tempat ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam berlimpah kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut beliau dari dahulu sekarang mulai yaumil qiyamah. Peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi sebuah rutinitas tahunan bagi kita umat Islam. Peringatan Isra wal Mi'raj adalah sebuah ajang atau peringatan di mana kita memperingati sebuah peristiwa agung, peristiwa yang besar, peristiwa di mana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Madinah, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian dari Masjidil Aqsa di Palestina Rasulullah dimi'rajkan naik sampai ke langit 127 hingga Sidratul Muntaha, sampai ke satu tempat yang namanya Mustawa. Dan inti daripada Isra wal Mi'raj Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah menerima sebuah perintah yang sangat besar. Perintah apakah itu? Yaitu perintah salat 5 waktu. Jadi kita memperingati Isra wal Mi'raj ini pada hakikatnya kita itu merayakan ulang tahun. Siapa ulang tahun ya? Ulang tahun sembahyang. Jadi kan manusia ulang tahun sembahyang ulang tahun 2. Ini tahun berapa sudah 1445 Tuhannya sembahyang sudah. Maka ada kematian sembahyangnya, tentang mati itu ulang aja sembahyangnya ada. Jadi dari peristiwa Isra wal Mi'raj tersebut ada pesan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat. Perjalanan Isra wal Mi'raj dimulai dari Masjidil Haram di kota Makkah. Para ulama menceritakan bahwa Isra dan Mi'raj ini adalah bentuk
hadiah dari Allah kepada Nabi kita sebagai penghibur beliau. Penghibur dari apa? Karena Rasulullah pada tahun itu para ulama ahli sejarawan mengatakan bahwa Isra wal Mi'raj itu terjadi setahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, pada tahun itu terjadi peristiwa yang besar di dalam hidupnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa apa itu? Pertama adalah wafatnya istri tercinta beliau, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Istri yang luar biasa, istri yang menjadi pegangan hidup Rasulullah, istri yang menjadi penyemangat dakwahnya Rasulullah. Jadi Siti Khadijah ini sampai-sampai dipadahkan, dikhabarkan oleh Rasulullah bahwa Siti Khadijah ini menjadi Rasulullah afdhalul nisa'il alamin, bahwasanya Sayyidatuna Khadijah adalah perempuan yang paling utama di alam semesta. Ada beberapa orang perempuan yang istimewa yang pernah lahir ke dunia. Pertama, di dalam hadis Nabi disebutkan adalah Sayyidatuna Maryam binti Imran. Tahu tak Maryam binti Imran? Tahu biarlah. Ini karena tahu lah. Maryam binti Imran. Kecil iyam juga. Maryam binti Imran itu ibunda daripada Sayyidina Isa alaihi salam. Mamanya Nabi Allah Isa. Yang mana Nabi Isa alaihi salam ini dilahirkan tanpa wasilah, tanpa perantara abah. Jadi Nabi Isa ini lahir, Siti Maryam ini melahirkan Nabi Allah Isa mengandung dengan sendirinya, dengan ditiup ruh oleh Sayyidina Jibril. Ini ada di uang salam memahami ujarnya, berarti Jibril dia memahami Maryam ya. Nah, ini ukut ini artinya mendengar Jibril. Bapak pengaruhnya itu, bapak pengaruhnya datang ujung nang timbul jadi menggelampung orang pun dia baik karena perut lebih lah. Mengatakan ini nggak paham. Nah, pertama tadi siapa? Maryam binti Imran. Yang kedua kata Rasulullah adalah Imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Ini Fir'aun seorang raja yang zalim, yang berkuasa berpuluh-puluh tahun di Mesir. Saking zalimnya, saking merajalelanya kezaliman Fir'aun sampai dia ini mengaku jadi Tuhan. Fir'aun yang mengaku jadi Tuhan. Kenapa? Karena Fir'aun ini kadang pernah sakit, tidak pernah garing. Jadi biar kalau bisa garing, jangan merasa hebat. Fir'aun kalau bisa garing. Kalau kita kesepupuan Fir'aun, ya Fir'aun tidak pernah garing seumur hidup. Dalam riwayat itu di hadis diceritakan Fir'aun garing tidak pernah. Yang kedua Fir'aun itu BAB, kita buang air besar kalau hajat 40 hari sekali. Wajar aja mengaku jadi Tuhan. Ujian Fir'aun aku ini garing bisa. Kalau hajat BAB 40 hari sekali. Karena kayak manusia biasa merasa hebat. Nah, Fir'aun ini ada di sini. Bini Fir'aun ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bini Fir'aun inilah yang mengharapkan atau menjaga, membesarkan Nabi Allah Musa alaihi salam. Nah, makanya bininya Fir'aun ini termasuk perempuan yang paling mulia. Dan jadi apa ngarannya? Hubungan keluarga itu pada menjamin kita masuk surga. Kalau umpamanya kita ini, aku ini aja cucu orang alim, cucu tuan guru, cucu ulama besar, yang tahu sudah masuk surga, karena tentu kalau pasti pergi ke William pada sama-sama pakaian pada tuan ulama besar adanya ada
Inya apa gawin tiap hari menyong ayam. Ayam saya mah jangan ayam ini sama nggak ada ayam pun higa. Hari-hari ayam mau higa kehilangan. Sekalinya kalau bapak imbah hilang ayam orang mengiyawai orang semampungan makanan kita jadi baruhan keselamatan. Hai orang datang yang paling benar orang ayam yang kita makanannya gigihnya ayam dia itu orang Somali juga orang makanan orang sebagainya. Ini tadi apa bini Firaun lakinya orang apa orang nang kafir orang nang zalim mengakui di Tuhan tapi bininya menjadi bini perempuan yang paling afdal di dunia. Sebaliknya ada seorang lakinya orang saleh nabi lah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi saleh rasul tapi bininya kafir. Jadi yang menentukan selamatkan kita itu yang kita buat. Kita nih selamatkan ada di akhirat di dunia nih selamat di akhirat bagiannya selamat lagi. Yang menentukan itu kita juga. Kita hendak memilih jalan yang selamatnya atau hendak memilih jalan yang ada selamatnya. Buktinya namanya bini Nabi tetap nama ada selamat. Ada hanya sampai di bini Nabi anak Nabi. Anak Nabi Allah Nuh alaihi salam kafir juga. Padahal abahnya Nabi, jadi itu pada menjamin. Nah yang ketiga daripada perempuan yang paling afdal, yang paling utama di alam semesta adalah Sayyidah Khadijah al-Kubra, bini Nabi kita. Nah Sayyidah Khadijah ini mengorbankannya luar biasa. Semenjak menikah kawin dengan Nabi, semua hartanya diberikan untuk Rasulullah. Ujar Sayyidah Khadijah waktu dia lawan Nabi malam pertama, wahai suamiku, wahai Nabi Muhammad, harta ulun, harta biar. Ada kami yang tentang ini tentang itu pun ada, ayo carikan ulang ulang. Nah, tapi bini di sini bisa soleha yang bakti ulang lagi bini di sini. Harta ulun, harta biar di sini Khadijah. Pokoknya apa aja harta ulun yang ada itu adalah milik dia yang milik ulun lagi. Di dalam riwayat dikisahkan diceritakan bahwa harta Sayyidah Khadijah itu memenuhi sepertiga kota Makkah. 2/3-nya harta bercampur-campur orang sugi-sugi, sepertiganya Khadijah aja. Sugi benar Sayyidah Khadijah. Tapi memang Sayyidah Khadijah dengan kekayaan luar biasa, Sayyidah Khadijah itu akhirnya jatuh miskin. Kenapa? Karena habis harta Sayyidah itu dakwahnya Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW dihasor dalam kitab tarikh itu disebut dihasor itu bahasa Jawa ini diembargo oleh perbuatan kafir Quraisy di Mekah selama kurang lebih 3 tahun. Rasulullah melawan orang-orang Islam diasingkan ke daerah namanya Syi'ib. Ada daerah di kota Mekah. Jadi di situ ada diberi makanan dan diberi minuman dan beli. 3 tahun itu Siti Khadijah menjamin hidup semua orang Islam di dalam hidup. Ya begini. Bukan hanya Nabi yang dijamin Siti Khadijah, sampai orang Islam namun umat Rasulullah dijamin Siti Khadijah hidupnya sampai habis kata Siti Khadijah. Wafat Siti Khadijah kayak apa? Sedihnya Rasulullah. Kita aja kan ditinggal, apa namanya ditinggal ini kayak bisa sedihnya. Nangis kenapa? Terus menguburkan tertawa air. Mengikut dia lebat hanya lebat. Ya. Kita mengelak tadi kan tadi ada Rasulullah ada sedih Rasulullah karena langsung situ Rasulullah kawin. Ada juga orang laki yang meninggal mau ini harus kawin harus kita boleh apa ambil ini nangis jadi menganggap pribadi yang kan ujian laki mengungkap ujian dengan dia apa mengungkap lagi yang kan ya ujiannya ada aja tahu kan ada kita mungkin maksud
maksudnya indah dimandiakan baik jenazahnya pun indah dimandiakan itu semua menghadap biu. Betapa sedihnya hati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat Siti Khadijah. Kada berselang lama, adalah wasnih jika meninggal Siti Khadijah, paman Sidin pulang meninggal. Paman Sidin ngarannya siapa paman Nabi ngarannya? Hah? Siapa ngaran paman Nabi? Abu Thalib. Apa syairnya? Abdullah nama ayahnya. Apa semuanya? Apa lagi? Abu Thalib lagi. Abdul Muthalib kakeknya. Abu Thalib pamannya. Jadi siapa ngarannya? Abu Thalib. Abu Thalib ini badan sanad dalam abah Nabi ngarannya Abdullah. Disilang sanad beliau pulang lagi ngarannya Abu Lahab. Dia orang mengaku tujuan buat. Jadi kita jangan pindah pengaruh tinggal kuitan Abu apa? Yang pindah timong kalau pindah kawan Abu Lahab lagi dia. Buat juga memusuhi Nabi. Jadi Nabi ini bisi buah paman samping paman nang seikung paman nang membela luar biasa lawan Zaid, seikung paman nang membela paman nang luar biasa lawan itu. Wafat Abu Thalib, maka ketika itu makin bertambah kesedihan Rasulullah SAW. Sudah bini meninggal, paman pulang, maka Abu Thalib ini paman yang jangka bahasa kita tuh wati pasang badan. Siapa yang mengganggu kemana-mana dia boleh berhadapan dengan menang waninya berapa? Wani mengganggu sedikit-sedikit aja tapi kalau sampai mengganggu awak hati menyambat-nyambat dia. Imbahnya Abu Thalib meninggal, munculanlah gangguan macam-macam gangguan. Karena ada lagi nih jangka bahasa kita tuh kayak patah saya. Asalnya sebelah aja patah, terus ke sebelah aja patah, kalau keduanya jadi campur lagi dalam. Luar biasa Rasulullah ditimpa sedih. Diganggulah makin bermunculan gangguan kafir Quraisy di kota Mekah. Karena kemana? Belum makan. Bertambah gangguan kafir Quraisy di Mekah. Akhirnya Rasulullah berdiskusi lawan beberapa orang keluarga Sidin, beberapa orang Islam yang mengikuti Sidin hendak pulang ke Taif bersama anak angkat Sidin. Jadi dahulu itu Nabi ada di anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Pulang ke Taif bapak mencari pertolongan karena di Taif itu ada ngarannya Bani Saqif. Bani Saqif ini menjadi ulama masih ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi. Nah jadi Rasulullah ini aku Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal, aku nak mencari pertolongan dulu. Karena keluarga Nabi Mekah hampir mereka itu musuhin Nabi. Ada Rasulullah ingat keluarga di Taif. Coba Rasulullah aku ke sana mencari pertolongan. Berangkatlah Rasulullah ke Taif bersama Zaid bin Harithah. Sampai di Taif, Rasulullah menemui jangka bahasa kita itu kepala suku. Di bahasa itu kan itu suku Bani Saqif, namanya suku Saqif. Menemui kepala suku di situ. Lalu Rasulullah menceritakan bahwa Sidin diangkat menjadi rasul. Sidin mendapat wahyu dan lain sebagainya. Harapan Nabi ini mudah-mudahan hubungan di Taif ini mau menolongi. Tapi kayak kenyataannya faktanya 180 derajat berbalik dari apa yang dilakukan. Hubungan di Taif, hubungan pembesar Taif malahan mendustakan Nabi. Bahkan sampai ada yang berucap la ukallimannaka abada. Aku Muhammad yang mulai baik bagi sami seumur hidup aku akan lagi bukan dia Pandusta benar yang Muhammad kayak bagian perjuangan Nabi. Bukan hanya sampai di situ. Setelah itu Rasulullah diusir.
Padahal tujuan Nabi tadi pertama silaturahmi, yang kedua menyampaikan bahwa Siddiq diangkat menjadi rasul, mengajak orang masuk Islam, minta bantu. Tapi sambutannya ya Allah luar biasa sakitnya. Diusir Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah diusir keluar dari Taif, di pertengahan jalan dari Taif itu disuruh oleh pembesar-pembesar Taif itu menanamkan jangan kita terlalu Bapak bawa batu putih Muhammad itu. Jadi membawa batu putih sambil disambati orang gila, Muhammad Majnun, macam-macam gitu. Sampai batis Rasulullah itu berdarah dua batis ini. Sampai dalam riwayat itu Rasulullah itu tersungkur. Kenapa? Kesakitan batis ini yang berulang. Kalian coba jangan kita ini hari ini menerima Islam keturunan yang benar. Abah kita, ayah kita, dan kita sudah Islam. Kita sudah Islam mulai lahir. Tinggal kita mensyukuri Islam kita ini. Tinggal kita mensyukuri iman kita ini. Coba kalian bayangkan perjuangan Rasulullah memperjuangkan Islam. Berdarah batis Nabi dihamputi, disambati orang gila sampai keluar kota Taif. Lalu Rasulullah berhenti sebentar di perkebunan kurma. Terduduk Nabi, Yuhan, asal kita berdarah ulang baris. Berdua ini tinggal Zaid bin Harisah. Sampai Rasulullah itu akhirnya mengangkat kedua tangan sering berdoa, Allahumma ya ilahi ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, ulun melaporkan, ulun menceritakan hanya lawan pian tentang kelemahan ulun. Artinya ulun ini hamba ya Allah, ulun kada sanggup. Ini ulun di Mekah dimusuhi orang, datang ke Taif lagi minta bantu dimusuhi orang. Sudah uyuh ulun ya Allah luar biasa. Seandainya ya Rasulullah dan uyuhnya ulun ini ada kemana-mana ulun kau mengesahkan kecuali lawan pian ya Allah. Nabi itu bila mendapat kesusahan, mendapat kesulitan, berdoa melapor kepada Allah. Dan itu yang diajarkan Rasulullah. Jangan melapor orang. Dan kita ada. Dan bila pusang duduk di warung pemisah. Aku nih malam tadi ini main ini kan kamu lah. Harus kuling di kamar dikunci pulangnya. Hari hujan pulang atau tahu ini. Pemisah memberi sumpan jadinya. Kita orang kawan, bukan aja kawan yang sekalinya. Suami namun istri juga sekalinya. Kisahnya adalah Nabi tadi dapat gangguan, dapat cacian apa segala macam, berdoa melapor. Ya Allah, ulun kata kawan teman-teman lagi melapor kecuali ulun pian. Ulun sudah habis tenaga, habis kekuatan karena kawan lagi menghadapi. Di Mekah ulun dimusuhi, di Taif ulun dimusuhi. Seandainya risalah ini bukan utusan atau bukan perintah dari pian, maka ulun kadang ya Rasulullah jangan. Cuman karena risalah, karena dia risalah kalau sudah pian yang memerintahkan menyampaikan, maka ulun sampai mati ya Rasulullah tetap berjuang. Akhirnya setelah kembali Rasulullah ke Mekah, doa Rasulullah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberilah Rasulullah hadiah. Apa itu hadiahnya? Yaitu Isra wal Mi'raj. Jadi itu pelajaran juga kita tuh bila dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan usang kita macam-macam masalah. Bila sudah untung, bila sudah selesai, bawa inilah bawa menggembirakan hati. Tapi ya kejadian seperti lain dan salah benar. Usang mau karena sebenarnya naik dengan beki. Baginya menambah maaf juga. Bawa kemana? Bawa ziarah. Bawa ke makam para awliya. Karena ujar ulama, idza dhaqat sabiqumul umur fa'alaikum biziaratil qubur. Bila mana kalian sedang dalam keadaan sulit, dalam keadaan masalah ini sulit, ada jalan keluar, fa'alaikum biziaratil qubur. Hendaklah kalian ziarah. Kita di sini banyak
Martapura ada di dalam ulang ayat sekumpul ada orang susah aja dia di sini berdoa minta lawan Allah berkat nah ada di makom itu jika ada seimbang berdua orang berpisah Allah yang menaungi apa ngaruhnya karomah daripada apa dulu ada salah seorang tuan guru masyhur juga. Jadi Sidin ini pernah waktu itu membawa orang umroh karena kami kalau umroh itu ada pemimpinnya 20 bulan nah membawa ternyata travel yang membawa Sidin ini travel artinya kita travel bodong orang sudah menyetor duit ratusan juta sekalinya hilang travelnya masih di guru tadi nah biji kepala ratusan juta pinjam dulu kendaraan aja guru mas begitu nggak mengganti uang ratusan juta naik apa akhirnya habis jalan pulang sedih ziarah ke Sekumpul waktu itu masih di Sekumpul ditutup sebelum covid pulang ziarah malam jam 12 baca yasin zikir tahlil segala macam berdoa bertawasul Allah balap kan dari sini disebut bah kan biasa dulu mengirim itu bah yang lagi dalam keadaan luar sulitnya ulun di apa dituntut kurang ini segala macam bisa sudah untung melaporkan kalau pasang boleh kan boleh isunya timbul ada orang datang ke sini bapak memberi duit 100 juta lebih padahal kita tahu sendiri orang itu siapa dan itu disaksikan oleh anak ini sendiri orang nama memberi duit maka pas dicek dihitungi duitnya pas lawan kesan diganti mengganti duit kurang nah itu apa diantara karomah abang guru Sekumpul banyak kayak lagi bisa karomah saja jadi kita khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diajarkan mengenai tabarruk mengambil berkah ziarah ke kubur orang-orang soleh mengharap mudah-mudahan ziarah ke situ dapat pertolongan dari Allah Ta'ala. Nah kembali tadi lalu kemudian Rasulullah mendapatkan hadiah apa hadiahnya yaitu Isra wal Mi'raj. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini Isra wal Mi'raj terlebih dahulu Rasulullah dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dibersihkan apa jasmani dan rohani sendiri. Di dalam hadis itu disebutkan ketika hendak melakukan Isra wal Mi'raj Rasulullah itu sedang berabah di Masjidil Haram. Jadi sedang berabah setelah selesai ibadat. Dahulu sebelum diwajibkan sholat 5 waktu itu sholat itu 2 waktu aja pagi sekali maghrib sekali sore waktu maghrib imbah itu ada lagi ibadat ada lagi sembahyang jadi Rasulullah ini berabah di antara 2 orang kaum sini di dekat Ka'bah lalu datang malaikat Jibril alaihissalam dengan 2 orang malaikat yang lainnya bapak malaikat Jibril membawa mengoperasi Nabi membedah Nabi. Nah, jadi sebelum ada alat operasi sesar bedah sudah ada malaikat sudah bisa. Dan itu kan mustahil. Pernah ada kejadian seorang Habib di Jawa almarhum Habib Anis Al-Habisyi Solo. Sidin ini divonis oleh dokter vonis bahwa Sidin ini harus dioperasi di daerah pinggang Sidin dioperasi dan Sidin sudah di rumah sakit jadi isu jangan kita operasi jadi pasrah sambil lagi doa ya Allah beri operasi artinya apa orang operasi itu kan kada sesehat orang sebelum operasi lagi ya Allah macam-macam ada yang digunting ada yang ditapak buat kita ada sama artinya kekuatan atau kegigihan kita untuk beribadah itu biasanya kurang bila kita sudah pernah kena operasi atau digari satu umpamanya Pak
Malamnya lagi Habib Ali sendiri bermimpi bertemu Abah Sidin. Abah Sidin ngarannya Habib Alwi ini bisi Abah pulang ngarannya Habib Ali Al-Habsyi, nama Arab Maulid Habsyi itu dibaca orang panjang. Malamnya bermimpi bertemu Abah Sidin di Alwi. Mikir Abah Sidin apa kabar? Ini baik dan bahasa kita kata sebagian adalah tetap dioperasi. Jadi setelah itu lalu dalam mimpi itu Abah Sidin Solo beroperasi pakai tangan aja dibilang dikeluarkan apakah dari bilik. Selesai terbangun Sidin guling. Setelah bangun guling hendak melakukan operasi, besoknya oleh dokter dicek seratnya sehat sudah. Kada jadi akhirnya operasi. Han itu nama karomah wali Allah. Apalagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Sayyidul Auliya, pimpinannya para wali di atas para wali. Sehebat-hebatnya wali masih belum sehebat Nabi kita. Jadi Rasulullah dibedah dada sendiri oleh Sayyidina Jibril alaihissalam. Dibedah, dibasuh dengan air Zam-Zam. Karena air Zam-Zam ini air yang paling mulia. Yang di dalam syair disebutkan wa afdalul miyahi ma'un qabla min baini usbu'in nabiyil muttaba. Nah, air Zam-Zam ini air yang paling afdal, nomor 1. Makanya kita tuh disuruh bilanya ada yang orang datang haji umrah disuruh disunahkan meminum banyu Zam-Zam. Bahkan ujar Rasulullah di dalam hadis ma'u Zam-Zam lima syuribana. Zam-Zam itu tergantung niat orang meminumnya. Jadi bila kita kebetulan dapat rezeki kalau minum banyu Zam-Zam dibawakan kawan datang umroh atau haji, sebelum meminum itu berniat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Umpamanya biar membini Bismillahirrahmanirrahim dan lakiku kalau mau minum lagi Allah bila berniat hendak berniat dua. Oh, ini tak apa begaya ini. Jadi itu tabiat, itu hebatnya banyu Zam-Zam. Bila minum itu kita niatkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan selamat dunia akhirat, mudah-mudahan kabul hajat. Berniat dulu, jangan langsung minum pakai tangan kiri, minum tangan kanan. Rasulullah mengajari ibahnya minum itu 3 kali. Jangan saja kira langsung kalau silakan lagi umat 3 kali Rasulullah mengajari sekali, 2 bintang, 2 kali, 3 kali, 1 minum bulan puasa. Itu cara Nabi minum. Nah itu diantara keutamaan keistimewaan air Zam-Zam. Lalu dada Rasulullah ini dibersihkan dengan air Zam-Zam. Padahal dada Nabi itu, hati Nabi itu sudah bersih. Cuman kenapa di dalam hati Rasulullah itu ada urat, di mana urat itu biasanya tempat mengalirnya iblis. Jadi di dalam urat kita, dalam roh kita ini ada urat tempat mengalirnya iblis. Iblis itu maksudnya kaumnya mengalir jasadnya itu kadang-kadang urat, kadang-kadang jasad halus secara kita bahasa kita begitu. Kalau tembus, kalau masuk, ada di dalam urat kita ini saluran di mana urat itu tempat mengalirnya iblis. Nah Rasulullah itu memang sudah terjaga dari iblis, sudah terjaga dari syaitan, tapi masih ada umatnya itu yang dibasuh, dibersihkan oleh Sayyidina Jibril alaihi salam. Setelah dibersihkan, lalu Rasulullah dibuat ulang di dalam hati sendiri dengan cahaya iman. Setelah itu lalu disiapkan buruk, dibasuhkan buruk, berangkatlah Rasulullah mulai Mekah ke Masjidil Aqsa. Ini namanya disebut Isra. Jadi Isra itu perjalanan di waktu mana? Perjalanan dunia. Jadi Rasulullah itu perjalanannya 2, perjalanan antara dunia ke dunia dan perjalanan antara dunia dan ke langit. Yang ditembus Nabi itu ada 3 alam. Pertama alamnya alam malakut. Alam malakut itu ya alam kita dunia deh.
Yang kedua yang dilewati Nabi ngarannya yang pertama alamnya ngarannya alam nasuh. Nasuh itu ya alam dunia. Setelah itu Rasulullah naik ke langit, itu ngarannya alamnya alam malakut. Setelah alam malakut naik lagi Nabi sampai ke mustawa, ngarannya alam lahir. 3 dimensi yang dilalui Rasulullah. Nah ini luar biasa hebatnya Rasulullah SAW. Nah perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina disebutkan di situ Rasulullah singgah di 4 tempat. Pertama, berjalan dari Mekah sampai ke Madinah, Rasulullah disuruh malaikat Jibril turun. Bapak turun di situ sembahyang. Itu menjadi Jibril inzil wasolli fiha. Turun di kamu hai Muhammad sembahyang di situ. Dengan Jibril turun, Rasulullah patuh lawan Jibril turun sembahyang. Untung sembahyang dia Jibril halkan dari aina soleh. Ketahuilah di mana itu sembahyang. Jadi Jibril menakuni karena Nabi, nah itu pelajaran penting ada seorang murid kepada guru, kada mau murid bertakwa. Karena Rasulullah disuruhnya menggauli ibadah itu Jibril kan sembahyang di situ. Kada disuruh bertakwa. Jibril menakuni ujian Jibril kan tahu di mana sembahyang. Ujian Rasulullah kada tahu. Aku Jibril di mana ini? Ujian Jibril sholaita di Thaibah. Kamu sembahyang di satu tempat ngarannya Thaibah. Thaibah ini adalah nama bagi Madinah. Jadi Madinah itu sebelum diberi ngaran Madinah dulu ngarannya Thaibah. Thaibah itu artinya baik karena tanah Madinah itu tanah yang subur, tanah yang baik. Makanya di sana ada kurma. Di Madinah ada, di Mekah ada. Mekah tanahnya bagus, kayak dalam Madinah. Nah dan di situ wa ilaihal muhajarah, dan ke Madinah lah Nabi Muhammad hijrah. Sudah. Setelah dari Madinah Rasulullah dibawa pulang berangkat umroh. Kemana? Yang kedua turun di ngarannya kota Madian. Madian ini anggapnya di daerah ini masuk daerah Yordania, kampungnya Nabi Allah Syuaib alaihissalam. Nabi Allah Syuaib ini mintuha Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini biasanya jadi takawut kalau anak Nabi Syuaib ini karena Nabi Musa ini berjasa menolongi anak Nabi Allah Syuaib. Nabi Allah Syuaib itu bisa anak mulai kemudian. Lalu waktu itu terjadi krisis kemarau. Lalu hendak mencari baju. Ada sumur di satu kampung di Madian itu, yang sumurnya itu kada mau kari. Tapi sumur itu bertutup pakai batu dan ada juga yang tak ambil baju di situ diangkat dulu. Lalu anak Nabi Syuaib yang kedua bahagian ini waktu dia mau masak Nabi Syuaib disuruh ambil baju ke situ. Nah, dan beginian mana sanggup angkat batu sehingga dalamnya batu tutup sumur aja. Jangan beginian kita seorang sanggup. Apalagi beginian. Sekalinya ada Nabi Musa. Nabi Musa itu orangnya jago. Dalam riwayat itu dia pernah dari Israel itu sekali jadi tempeleng Nabi Musa mati langsung. Ada Nabi Musa. Ada juga riwayat cerita, cuma mau nggak tahu jujur katanya, cuma ada cerita. Pernah suatu hari Nabi Musa ini didatangi oleh malaikat Israel. Tahu malaikat Israel? Malaikat pencabut nyawa. Ujar Israel, wahai Nabi Allah Musa, Allah Ta'ala kirim salam kemudian. Ya, Nabi Musa siap. Ada pergerakan datang dari Israel. Ujar Israel, Allah Ta'ala memerintahkan Nun mencabut nyawa pian sampai sudah betul. Mendengar Israel mencabut nyawa itu Nabi Musa Israelnya. Saking gencangnya tempelengan Nabi Musa terpacul mata mereka Israel. Kulit Israel Allah Ta'ala menangis-nangis. Ya Allah, mata Allah terpacul ya Allah. Gara-gara apa? Hendak mencabut roh Nabi Musa, ada lagi kayak dia udah pian aja
saja seorang atau suruh malaikat yang lain untuk mencabut roh Nabi Musa. Nah, dicabut roh tempelengnya Allah. Aneh, jauhnya Nabi Musa. Sampai ada bahari itu kan zaman penjajahan saya Allah, penjajahan itu kan dicari dari itu pahlawanan. Nah itu ini mau pahlawanan kita pakai lebih sejauh-jauhnya orang kan itu. Ini siap tidak dapat ini. Ini bersedia memberi mau ilmu pahlawan. Ada dalamnya lampahannya itu sampan Musa. Bacaannya kenapa lah? Hari-hari melajari langsung sebiaki fukroani habani. Jadi di lampahan itu sampai beberapa hari. Dia sudah jentung lampahan itu. Akhirnya dia kurang menjaga dia aja bila tetamu kita minta maaf tinggi pun kemana kita melihat itu bahwa melihat haibah Nabi Musa jadi anak Nabi Allah Syuaib ini kan hendak mencibuk baju kenapa? Karena batu ditolongi oleh Nabi Musa alaihissalam. Setelah ditolongi cibuk bajunya Nabi Syuaib kayak pun ditolongi sebenarnya adalah kiam Nabi Musa. Bahwa dikiau Nabi Musa dikiau sampai kepada Nabi Syuaib nama ujian Nabi Syuaib kan sudah kawinkan lalu Nabi Musa ini pilih antara dua anak orang jangan mundur jangan itu deh disuruh pilih pokoknya mas pilih Nabi Syuaib nanti Nabi Musa pilih keduanya kalau di dalam presiden sudah gratis sudah diraih memilih keduanya maka keduanya keduanya dipilih salah satu kawin akhirnya bawa anak Nabi Syuaib. Jadi Nabi Musa ini minatu Nabi Syuaib. Ada kisah dia di seorang mintuhan orang minatu. Jadi dia minatu ini kawin orang tersebut. Timbah kawin kuitan ini memintuhan hendak membaiki atap. Kebetulan atap rumahnya miris. Jadi menyewain jadi Tuhan kenapa? Gini apa atap pembudul atap di atas nangaran minantu ini orang kereta itu bisa apa? Kawin itu jago bahasa kita pemodel itu jago model di sini tadi pengawin cuma kerja bisa apa? Itu jago model ini itu abahnya kalau Tuhan masak tangga kalau tetangga hendak tangga berdiri aku berdiri juga di bukan tangga itu ada diri yang boleh buat berdiri aja tangga kelihatan jadi kita abah naik kemana naik ke atas ya naik ke bawah ke atas ya abah jadi nang minang boleh itu udah karena abah turun dari ke atas naik ke atas apa ke atas minggu itu hati dirinya pikiran naik ke atas itu hati nyuruh naik ke atas ya pinggulnya Tuhan naiknya pas Tuhan ini orang dah minang ini tinggi besar awal umat ngaram itu mulutnya artinya minang Tuhan tapi ngaram minang Tuhannya hanya seminggu jiwa salah makanya ya tangannya naik ke atas nah sampai ke atas berdiam ulang ayo kasih aja bang atau pada bisa Allah ini bisa apa naik bilang nama abang dulu atap ini kebetulan atap daun belum dirinya apa dengan atap daun dipasang kalau bisa kayak itu kan nah ini atap ini dipasang coba dipasang kan pendekat itu pakai kawat-kawatnya mungkin bisa berumah atap daun kawat diambil untuk atap tadi diandang nang itu hanya itu contoh mandang imbal itu apa diikatnya nah ikat ini tak ikat pulang jadi jin Tuhan gantung Tuhan yang sadap jadi turun apa yang anak kain itulah anak muda itu lagi mau apa ini seminggu ini mau undanya biasanya hanya sehari ada sampai sejam mau sudah tadi dinaikin di minggu di atas di jalan di atap pulang kayak apa itu biasanya itu kenapa
pengaruhnya tadi kada bisa apa-apa. Jadi kita ini hidupnya juga ada bisa apa-apa. Nah, Rasulullah memang kita kisahkan di Surah Mi'raj di sini. Rasulullah itu bergawi-gawi apa aja bisa. Di dalam kitab Maulid, Maulid Al-Azab disebutkan Rasulullah itu banyak sifat Allah. Rasulullah itu sedang menjahit sandal Rasulullah, menapas baju Rasulullah, kadang menyuruh bibi ada. Ini mau begini. Ini betapa itu kewajiban begini ya. Ibu-ibu bilang ke ibu-ibunya lagi. Ini betapa itu lain kewajiban ini. Bujuran dia buka ini kita makanya dan ini karena kewajiban ini betapa. Tapi betapa itu adalah kebaktian seorang bibi kepada laki-laki. Anda akan kita bertahan lagi pulang. Artinya yang laki karena kalau memaksa diri kan terbesar berjumpa kali itu dosa. Cuma bila judul itu hendak ditulis sebagai orang yang berbakti lawan lakinya, ayo kita bersama baju laki. Siapakah akan laki? Pokoknya apa yang diperjuangkan laki yang Allah disiapkan. Laki itu paham-paham jadi akhirnya mengatakan menulis Harun dan Markis dua kayak Nabi Ron sendiri sebagainya. Nah kemudian setelah di Madian sembahyang ulang Rasulullah 2 rakaat di kota Madian sembahyang terus. Jadilah jadi ini peringatan Isra Mi'raj ini tadi kan yang kita memperingati hari ulang tahun sembahyang. Nah, Nabi Isra sampai Mi'raj saja sebelum diwajibkan sembahyang tadi disuruh sembahyang terus. Itu menunjukkan apa pentingnya sembahyang ini. Sembahyang itu penting benar. Selain sembahyang itu penting benar, sembahyang itu adalah ujar Rasulullah al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Sembahyang ini tanda ciri yang membedakan kita dengan orang non-muslim. Bila orang pada sembahyang berarti orang non-muslim tak? Walaupun KTP-nya muslim, setelah KTP kamu orang begini, tapi kalau bisa tidak sembahyang setahun sekali hari raya Jumat, maka ibadah menjadi Allahu Akbar takbir pertama ya. Takbir pertama kan takbir Allah, berrukunya. Ngarang gak bisa buat sembahyang hari raya ya Allah. Ada dia. Ulang kita melihat masih seperti apa di Peksos sembahyang hari raya berruku. Imam hanya takbir yang kedua, takbir pertama terus 7 kali takbir berruku. Ini pun kurang berdiri, masih pulang berdiri. Nah kita apa? Gara-gara ada belajar. Jadi kita tentang menggawi sembahyang sebelum kita menggawi sembahyang itu belajar dulu sembahyang. Makanya kita disuruh menuntut ilmu. Sembahyang itu wajib hukumnya. Belajar sembahyangnya wajib pula. Karena kita tidak tahu menggawi sembahyang tanpa kita belajar sembahyang terlebih dahulu. Ada syarat rukunnya, ada yang membatalkannya. Jangan asal-asalan sembahyang. Sembahyang masalah-masalah. Ada kisah Kai di situ cucu bertiga ditinggal mati cucunya oleh abah. Jadi ya tinggal nggak dengar. Jadi jangan Kai melajari cucu nih kita sembahyang ya Kai. Yo jadi cucu Allahu Akbar. Kai sebelum sembahyang tadi pas Kai jangan Kai mau cucu nih melajari bila sembahyang celah ada boleh kebatiran. Bila tidak batal, ini jadi banyak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sebenarnya soalnya tikus selalu di tempat. Jadi nunjuk tulis itu, ada tikus deh. Lalu yang kedua bilang nih, yang mana mufassir sana ada bisa dicari berulang ya. Jadi yang ketiga bilang alhamdulillah aku ada mufassir. Apa mufassir juga akhirnya ada tiganya. Gara-gara apa kata ilmu. Jadi ilmu betul pertama. Ada juga orang sembahyang
Jadi ini kayak segitu imam kain ini sedikit sembahyang surah dari hafal 23 kuliah Allah jadi kita sedikit jadi imam pasti kuliah Allah maghribnya isanya subuhnya hafal berarti kata rasanya di kampung itu naik kuliah nah hafal sebutingannya itu nya kuliah kuliah Allah jadi rupanya dalam sembahyang maghrib sebelum jadi imam mendengar kayak itu buat anak-anak kisah kayak ini pasti kena kuliah Allah yang anak-anak mendengar kayak itu kan itu dia naik ada kita mau sembahyang itu ganti surahnya gengsi kayak bisa berikan akan Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Waladdallin Amin sudah Bismillahirrahmanirrahim Inna a'tainaka al-kawthar فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر sampai keempat pertama kali hafal sekalinya ingat kain dari pernah hafal inna atau inna selain kuliah ulul sampai rakaat kedua Bismillahirrahmanirrahim Waladdallin jangan katakan langsung kain kedua kuliah kalau kan kain ini sih ingat sedikit bahwa inna jadi sudah inna apa inna rakaat kedua inna apa sebutinnya itu inna jadi cukup sudah kayak ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un orang inna saja ada apa ingat innanya aja artinya apa kita itu dalam beribadat perlu adanya ilmu apalagi umpamanya masih kanak-kanak kalau sudah mengaji menuntut ilmu ada ruginya kita umpamanya bisa anak ada ruginya kita menyuruhkan menyekolahkan anak kita di pesantren di mengaji ilmu agama kalau bang orang akan menjadi bang terus pesantren itu jadi kenapa ya orang lulus pesantren itu kadang mesti jadi ulama kalau bang umpamanya bila lulus pesantren kan jadi ulama bisa berjumpa ada lulus pesantren itu kadang harus jadi ulama kadang harus jadi ulama lulus pesantren itu banyak buktinya banyak di kabupaten banyak lulusan pesantren jadi bupati saja apa guru kami lulus pesantren aja di bupati harapnya membakal lagi yang di pertabuhan banyak usaha apalagi ini membakal berapa aja kepanjang pulang lah menjelang masanya what 9 tahun kan apa ya sama itu 3 bulan kan antara desa aja ini kepanjang pulang jadi membakal ramai ulang orang mencari membakal nah jadi dari apa menuntut ilmu ada ruginya dari juga menyekolahkan anak kita ke pesantren kadang jadi ulama iya jadi kurang jujur dulunya lulus pesantren umpamanya jadi ulama jadi pedagang yang jujur pedagang yang kadang pernah meninggalkan sholat pedagang yang kadang pernah meninggalkan zakat pedagang yang jujur maka uji Rasulullah at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin fil jannah pedagang yang jujur dan amanah mereka akan bersama Rasulullah bersama Nabi di hari kiamat. Nah, Allah Taala menjadi sesuatu yang sudah kira kalau untuk kita bisa sesuatu sambungnya namun sedang sudah masih ada menjadi jadi untuk tahun berlebihan kosong masih dalam banyak kosong masuk ke dalam pengajar atau apa ini pengajar itu tapi kemudian setelah Rasulullah singgah di daerah yang bernama Nadia Rasulullah singgah pulang di persinggahan ketiga yaitu karena Tur
Tursina, sebuah bukit yang kemudian di mana di bukit itu Nabi Allah Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah. Sembahyang ulang Rasulullah 2 rakaat di situ. Setelah itu sampai pulang Rasulullah ke Baitul Lahmin. Baitul Lahmin ini adalah tempat bahasa Arabnya Bethlehem. Bisa dimanapun Bethlehem. Tempat lahirnya Nabi Isa. Itu anak itu SD. Nah, hari ini dibaca oleh Israel. Mudah-mudahan Allah akan berlaku Israel. Dan Allah menangkan Palestina. Bila berlaku Israelnya. Dan di Palestina itu ada namanya kampungnya, daerahnya Baitul Lahmin bahasa Arabnya, bahasa Latinnya Bethlehem, karena disitulah tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Sembahyang pulang Nabi 2 rakaat di situ. Setelah itu terakhir hanya Rasulullah di bawah Masjidil Aqsa. Sembahyang kan 2 rakaat tapi dengan bersama-sama para Nabi dan Rasulullah. Jadi dari awal mulai Mekah sampai ke Masjidil Aqsa, Rasulullah itu singgah pasti sembahyang. Nah, ini menunjukkan dulu tadi pentingnya sembahyang. Sembahyang itu tadi pertama apa? Pemisah antara kita dengan orang-orang kafir. Yang kedua, sembahyang itu ujar Rasulullah ibaduddin. Sembahyang adalah tihangnya agama. Waman tarakaha faqad hadama din. Siapa orang yang meninggalkan sembahyang, maka sama orang itu menghancurkan agamanya. Nah, ketiga, sembahyang ini fungsinya apa? Fungsinya adalah mencegah dari perbuatan kemungkaran. Dapat di ayat Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu mencegah kita dari berbuat mungkar. Buktinya apa? Buktinya hati kita sembahyang orang tidak berbuat dosa. Maling kan tidak mencuri maling tapi tidak sembahyang. Itu kan tidak mencegah berarti itu sembahyang. Nah, jadi dahulu di zaman Rasulullah ada dikisahkan. Ujar Sayyidina Abdullah bin Abbas kana fatan minal ansar yusalluna as-salata ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda dari Ansar. Ini gawiannya selalu sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Tapi wa kana la yada'ul fawahish. Akan tetapi meski inya 5 waktu sembahyang lawan Nabi, inya ini kada pernah tertinggal, kada pernah absen menggawe maksiat, beri-beri gawe maksiat. Bila kalanggar, bila ke masjid, sandal buruk, sandal aja. Jadi dia tadi bila inya itu datang ke kelanggar ke masjid, siap-siap aja sampai sekolah hilang hari itu. Makanya sembahyang itu Nabi. Jadi sembahyang waktu Nabi cuma kita bisa meninggalkan kalau bisa kalau pernah tak memberi maksiat. Macam-macam maksiat sudah ditulisnya. Muyak sholat tadi sampai dilaporkan oleh Rasulullah, ya Rasulullah inna fulanan, bahwasanya si fulan tunah. Wahai Rasulullah, inya tuh 4 aja loh. Sembahyang itu waktu berjamaah. Tapi hari-hari wahai Rasulullah gawe maksiat aja. Ayah apa kayak ini wahai Nabi? Sembahyang ini aja dari waktu kalau bisa tinggal berjamaah tapi maksiat jalan juga. Napa jawaban Rasulullah? Inna sholatahu satanhahu yawmal qiyamah. Sembahyangnya inya itu jangan naiknya 4 rakaat berjamaah lawan aku 5 waktu satanhahu yawmal qiyamah. Sembahyang itu kena akan mencegah inya suatu hari. Jadi hampir Nabi mulai maksiat. Asal sebutin asal inya mau sembahyang. Falam yalbas illa ayyahsuna akhlaqu. Maka kada berapa lama ibadah kejadian itu paling hitung bulan si pemuda tadi ampih penggawe maksiat gara-gara apa? Gara-gara sembahyang. Dan jadi kita nih umpamanya banyak penggawe maksiat. Salah satu caranya kita supaya lepas dari maksiat itu selain kita berniat di hati adalah jangan sampai kita meninggalkan sembahyang. Kayak apa aja kita sibuknya, kayak apa aja kita haurnya, kayak apa aja kita ini uyuhnya, jangan sampai tertinggal sembahyang. Syukur-syukur kita kemarin waktu berjamaah, kada kau berjamaah di langgar berjamaah. Di sini alhamdulillah langgar ada musola. Tinggal di masjid, tinggal di
menguatkannya. Karena sholat 5 waktu itu bila mana berjamaah, maka di dalam kampung itu akan diturunkan Allah rahmat. Di kampung itu di tempat itu akan diturunkan Allah berkah. Tapi bila sembahyang 5 waktu itu pada dilaksanakan, masing-masing di rumah aja, bala akan Allah Taala. Siksa akan Allah Taala. Karena saking apa? Saking pentingnya sembahyang 5 waktu, apalagi berjamaah. Di dalam hadis bahkan Rasulullah pernah mencita-cita menjadi Rasulullah, aku ini hendak benar jakanya kalau di Masjid Nabawi itu sahabat sembahyang berjamaah di imaman sih imami aku kan lagi berjalan ke Madinah menghati siapa bukan Madinah kalau empat sembahyang ke masjid. Bila kedapatanku kalau empat sembahyang ke masjid tapi bakar rumahnya sampai pernah nanti berniat. Artinya apa? Saking pentingnya sholat 5 waktu, apalagi berjamaah. Nah kita di sini alhamdulillah tempatnya ada, tinggal di sini. Karena bila mana kita berjamaah itu tadi pertama juga keberkahan, rahmat turunan, kedua kerekatan di kampung itu makin erat. Ya Allah ma'al jamaah Rasulullah. Kekuatan Allah itu ada di ketika kita mau bersatu. Nah persatuan kita umat Islam ini dimulai dari sembahyang. Ini kan kita lagi bersatu umat Islam untuk memilih pemimpin yang Islami. Jadi orang bilang musimnya di mana? Kan usah pas itu dulu ingin sembahyang aja kita mau kita bersatu. Bila kita sembahyang asing-asingnya di rumah itu menunjukkan sudah tidak ada kata-kata bersatu. Persatuan itu ya Rasulullah dimulai dengan sembahyang 5 waktu. Makanya Rasulullah sampai presiden meninggal sembahyang 5 waktu baik di Madinah atau Sri Belayar maka pernah meninggalkan. Hatta sampai waktu Sri Garing dituntut Rasulullah lawan Sayyidina Ali dan Sayyidina Ja'far berdua. Rasulullah di akhir hayat turun ke masjid berapa? Umpat sembahyang berjamaah. Karena berjamaah itu tadi keutamaan yang luar biasa. Orang sembahyang berjamaah pasti diterima kalau tahapan diterima. Namun kita sembahyang seorang belum tentu. Bila kita ada khusyuk sembahyang kita sah, tapi kita akan dapat pahala sembahyang. Baik kita akan diterima Allah. Dalam hadis itu bahkan diceritakan sembahyang kita dihampunkan Allah sama kita. Bila kita ada khusyuk, tapi bila berjamaah biar ada khusyuk selangkira, imamnya ada khusyuk, makmumnya ada khusyuk, pikiran dari jin dari Allah. Tetap diberi Allah Ta'ala pahala, tetap diterima sembahyang. Nah itu keutamaan sembahyang 5 waktu. Dan itulah hadiah atau oleh-oleh dari Nabi kita waktu Isra dan Mi'raj. Hadiahnya adalah sholat 5 waktu dan berjamaah. Nah mungkin itu aja yang dapat ulun sampaikan karena juga harinya sudah hujan, jamnya sudah 2 kemalaman pada. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Ulun minta halal minta ridho, minta ampun kerugian bila mana ada perkataan itu bisa ucap saya khawatir atau yang tersinggung bagi dia. Ulun minta halal minta ridho. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan menjaga waktunya dengan selalu berjamaah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah memanjangkan dalam keadaan banyak ibadah. Allah luaskan rezeki kita yang halal. Allah mudahkan segala hajat kita baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah lancarkan urusan kita. Allah kabulkan hajat kita. Allah tutup usia kita dengan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari tempat ini melainkan dengan dosa yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkat kita memberikan diri seorang Rasulullah. Tanda kita cinta kepada Rasulullah, Allah kumpulkan kita di akhirat bersama Rasulullah, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah wa ala kulli man bi salatin wassalam wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.